Di pelajaran yang selanjutnya, kalau dari awal saya ingat bagaimana kita membahas cerita bangsa Israel yang masih ada di Mesir, lalu kelahiran Musa dan panggilan Musa untuk membebaskan bangsa Israel sampai akhirnya keluar dari Mesir, melewati Laut Teberau, dan sampai kepada saat ini di Gunung Sinai. Tujuan daripada di filosofi Yunani itu kan ethos, pathos, dan telos. Ethics, feelings, dan the endingnya itu apa? Ini semua ada di dalam Allah. Dan di dalam perjanjian ini kita bisa lihat tujuan, maksudnya apa, caranya bagaimana. Itu semua dapat kita pelajari. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat dari pekan ke pekan, pelajaran ke pelajaran, di mana triwulan ketiga tahun 2025 ini kita membahas Kitab Keluaran. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di studio, kita dapat berdiskusi bersama dan tentunya kami senang juga untuk dapat membacakan komentar-komentar kesaksian dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, minta kesediaan dari Pendeta Wilson. Baik, yang pertama ada dari Linda Sihombing. Amin, semoga melalui diskusi Sekolah Sahabat ini dapat menguatkan iman percaya kita dan sangat membantu atas tim ini. God bless you all. Yang kedua dari Hendrik Henuk. Terima kasih Pak Pendeta, pelajaran Sekolah Sahabat yang begitu baik dan membantu kita di kelas kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang ketiga dari Hanosa Bonori. Shalom Pak Pendeta dan semua narasumber diskusi Sekolah Sahabat. Sungguh luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pendeta John. Dari Ibu Mariati Simanung Khalid. Terima kasih pelajaran Sekolah Sahabat yang begitu baik. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Dari Gondi Parsorio. Shalom Hope Channel Indonesia. Terima kasih, siaran ini sangat membantu kami dalam diskusi kelas Sekolah Sahabat. Mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan melalui penyampaian para narasumber yang berdiskusi. Semoga siaran ini dapat diikuti seluruh pelosok bumi agar mereka juga mengenali Juru Selamat Yesus Kristus di akhir zaman ini. Semoga para pelayan, pendeta, narasumber, serta moderator di Hope Channel sehat-sehat senantiasa bersama keluarga. Salam dari cabang SS Timbo, GMAHK Somodon, daerah Tuaran, Sabah Mission. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Adek? Ada dari JMZ. Amin. Puji Tuhan atas diskusi Sekolah Sahabat yang begitu baik. Tuhan memberkati. Lalu ada dari Yolanda Benamen. Katanya, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk penjelasan yang baik dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Salam kasih kami dari GMHK Jemaat Mopah Lama, Merauke, Papua Selatan. Tetap setia dalam pelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Lalu dari Nunia Kristina, terima kasih atas penyegaran pelajaran Sekolah Sahabat yang sangat membantu untuk dimengerti. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan untuk teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel kita Diskusi Sekolah Sahabat, dan teman-teman yang rindu untuk belajar bersama dengan kami namun sulit akses kepada buku pelajaran Sekolah Sahabat kita, jangan ragu-ragu, segera hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia agar kami dapat menanyakan alamat lengkap Anda dan mengirimkan buku Sekolah Sahabat ini ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Di pelajaran yang selanjutnya, kalau dari awal saya ingat bagaimana kita membahas cerita bangsa Israel yang masih ada di Mesir, lalu kelahiran Musa dan panggilan Musa untuk membebaskan bangsa Israel
sampai akhirnya keluar dari Mesir, melewati Laut Teberau, dan sampai kepada saat ini di Gunung Sinai. Ini merupakan peristiwa yang penting yang tercatat di dalam Kitab Keluaran, dan apa saja yang kita dapat pelajari dari peristiwa ini. Pernahkah engkau merasa terjebak, tertindas oleh beban hidup, seolah berada dalam perbudakan yang tak berujung? Kitab Keluaran adalah kisah tentang Allah yang bertindak, Tuhan yang tidak diam melihat penderitaan, Allah yang dekat dengan umatnya yang tertindas. Dengan tangannya yang kuat dan penuh belas kasihan, Ia membebaskan mereka. Ia membuka jalan di tengah laut dan memulai perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Lebih dari sekedar kisah pelarian, ini adalah kisah perubahan. Sebab Allah tidak hanya membawa mereka keluar dari Mesir, Dia juga ingin membawa Mesir keluar dari hati mereka. Dari perbudakan menuju kebebasan, dari kelahiran Musa hingga perjanjian di Sinai, dari kekacauan menuju penyertaan di padang gurun, dari kemurtadan bangsa hingga kemuliaan Tuhan yang menampakkan diri. Apa arti semua ini bagi kita sekarang? Allah kita adalah Allah penebus. Ia memanggil, memimpin, mengajar, dan mengampuni. Dan Allah yang sama masih melakukan hal yang sama sampai hari ini dan selamanya. Mari kita mulai perjalanan yang menuntun menuju Eksodus. Kitab Keluaran. Pelajaran ke-8 dengan judul Perjanjian di Sinai. Ayat hafalannya terdapat di dalam Keluaran 19 ayat 4-6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kita akan memulai diskusi kita, minta Pendeta John untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, bukalah pikiran kami terhadap keindahan kebenaran-Mu. Dan biarlah cahaya firman ini Tuhan bisa menuntun kami di dalam sisa kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, berbicara mengenai Gunung Sinai, kita ngobrolin dulu apa pengalaman yang menarik di gunung nih. Ade kan anak gunung dulu ya, dulu. Yang menarik. Ini menarik dalam konteks jelek tapi. Jadi aku pernah ke Gunung Merbabu. Waktu itu lagi musim kering, jadi kemarau, jadi kering banget, berdebu. Jadi 2 malam, 2 hari kami di sana dengan kepala yang berdebu dan tidak bisa dikeramas. Tapi yang paling menyeramkannya adalah karena kami campingnya tuh di antara lembah. Karena waktu itu penuh, jadi kita cuma dapat spasi di atas lembah gitu. Jadi angin kencang banget. Sepanjang malam aku nggak bisa tidur karena itu niupnya kencang banget, jadi kayak mau terbang ininya, tendanya. Jadi kayak kita harus di sini supaya berat, supaya nggak kelempar tendanya, karena ada yang kelempar, ada yang ke bawah angin. Jadi kita di situ terus malam-malam, Alvin dan temanku, kita berdoa yuk, kita beneran sering berdoa di situ karena kita takut tenda kita kelempar. Jadi itu kayaknya kalau orang ngajak ke Merbabu, aku agak traumatik sama Merbabu. Aku udah 3 kali loh. Wow. Gak mau Karena lagi. cantik banget. Cantik Merbabu. sih. Oke. Kalau Pastor John relate nggak? Naik gunung. Pernah sih, Bung Rama. Pernah. Memang nggak exactly naik sih, lebih karena kayak hiking doang. Oke. Waktu yang terbaru ini sebenarnya nggak hanya kayak hiking ringan aja. Waktu masih jadi pendeta, kami ada acara ke Gunung Salak. Tapi waktu itu hanya ke Curug aja singkat. Waktu itu si Theo masih berapa? Anak saya itu masih kayak 1 tahun. Kemudian dia digendong pakai yang tas itu. Kami lewat medannya agak berat, jadi kayak ada yang di jurang sedikit, ada ke bawahnya langsung turun itu. Terus emang agak bahaya sih. Terus tambah lagi sepatuku agak licin. Gitu. Tapi pas kulihat ke belakang dia tidur. Dia nggak ada rasa takut karena digendong.
Dia percaya aja sama bapaknya. Dia percaya aja. Padahal bapaknya nggak percaya sama dirinya sendiri. Soalnya nggak jauh, kita tuh kita tuh jalan 3 jam. 2 jam, Neng. Oke. 2 jam. Neta Wilson. Jadi kalau gunung yang menarik ada 2. Jadi kan kalau saya bukan anak gunung, sama sekali nggak pernah naik gunung. Oke. Salah satu gunung yang pernah dinaikin itu Tangkuban Perahu dulu sebelum gunung yang pertama ini. Tapi gunung pertama yang kita daki itu adalah Rinjani. Jadi langsung Rinjani. Bukan sebenarnya. anak gunung Rinjani. Langsung ke Rinjani. Langsung Untung nggak- selamat. Oh ya. Jadi itu menarik pertama kan. Jadi ya pengalaman seru daki 2-3 hari. Terus pengalaman yang menarik juga naik gunung yang kedua kali adalah ya karena bukan anak gunung. Waktu kita kuliah di suatu negara ada satu tempat di mana gunungnya lebih tinggi dari Rinjani. Tapi sampai puncak naik mobil. Oh. Sekitar kalau Rinjani kan 3.700 meter lah. Kalau ini gunung ini katanya 4.200. Tapi sama sekali nggak mendaki karena bisa naik sampai atas naik mobil. Jadi itu wah hebat juga, canggih banget ini gunung ini. Jadi itulah 2 pengalaman naik gunung sebagai seorang anak yang bukan anak gunung. Oke. Nah, karena kita pasti udah tahu lah ya, mostly orang Kristen atau kebanyakan orang Kristen tahu tentang perjanjian di Sinai, di Gunung Sinai. Gunung Sinai sendiri ini apa sih latar belakang, mungkin bukan latar belakangnya tapi kayak letak geografisnya, jarak dari mereka Mesir ke Gunung Sinai atau Gunung Sinai ke Kanaan, dan apa yang terjadi di Gunung Sinai gitu, apa yang Alkitab katakan tentang Gunung Sinai itu, Pendeta Wilson boleh kasih penjelasan? Ya mungkin Gunung Sinai ini kalau di dalam Alkitab itu disebutkan 2 nama ya, Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Jadi kira-kira ini adalah satu yang sama. Lalu kemudian kalau lokasinya ini, jadi kalau Jazirah Arab situ kan ada kayak semenanjung yang besar. Terus di sebelah timur lautnya itu kan kayak ada apa ya, kayak tanduk kecil yang ngarah ke bawah di daerah itu. Jadi kalau dari Mesir ke sana itu sekitar 300-400 kilo. Lalu dari sana ke Yerusalem ke Tanah Perjanjian hampir sama lah, 400-500 kilo. Jadi sebenarnya kalau jalan kaki ya kira-kira 300-500 kilo, terus tambah lagi ke Tanah Perjanjian, ini sebenarnya ya sebulan sebenarnya nyampe sih kalau jalan kaki. Tapi itu kisah lain ya, kenapa mereka bisa sampai terlunta-lunta bertahun-tahun itu. Lalu kemudian yang menarik juga di Gunung Sinai ini ada beberapa kejadian. Yang pertama adalah ternyata ketika Musa dipanggil oleh Allah itu dikatakan di Gunung Horeb, yaitu Gunung Allah. Dan di beberapa tempat lain di Keluaran, Gunung Horeb ini dikatakan tempat Musa menerima 10 hukum. Artinya ketika Musa dipanggil, dia melihat semak yang terbakar tapi tidak hangus, ya itulah juga di tempat situ. Lalu kemudian kisah mengenai ketika Elia ya setelah di Gunung Karmel menurunkan api dari langit, lalu kemudian dia kayak malah jadi kecewa, terus malah jadi takut, melarikan diri 40 hari berlari dari Samaria sampai ke Gunung Horeb. Nah ini jadi gunung yang sama. Jadi berapa kali gunung ini muncul ya. Terus ketinggian gunung ini kalau menurut, saya juga belum pernah ya. Kalau menurut internet, ya infonya adalah 2.200 meter. Jadi sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat. Lebih tinggi Rinjani ya. Iya lebih tinggi Rinjani ya. Kenapa? Terus apalagi? Oh di gunung itu ada satu biara yang disebut sebagai biara Santo Catherine, dan di biara itu ditemukan gulungan kitab lah ya, Codex Sinaiticus. Ini adalah salah satu kodeks tertua dan terlengkap dari Alkitab. Jadi itu menunjukkan bahwa Alkitab ini sudah adalah kopian-kopian lamanya lah, manuskrip-manuskrip lamanya ada di situ. Ya mungkin karena dianggap ya ini tempat Musa apa segala, dibangunlah biara, lalu kebetulan disimpan satu di sana, akhirnya ratusan tahun kemudian ditemukan kembali. Ya, mungkin itu yang menarik dari Gunung Sinai ini. Neta John, ada yang mau ditambahkan? Mungkin tambahan singkat mengenai Gunung Sinai. Nanti Gunung Sinai ini tadi kan dibilang itu seperti gunung Allah kan. Memang memiliki makna yang mendalam sih, terutama nanti sama Elia ketika dia dikejar-kejar oleh Isabel, dia merasa down, kemudian dia pergi mencari perlindungan di Gunung Sinai. Dan ada beberapa rentetan peristiwa itu yang memang sepertinya merupakan kayak callback dia terhadap apa yang dialami oleh bangsa Israel. Seperti ada angin besar, ada api, ada apa lagi tuh, gempa bumi kan. Ini kan semuanya kan dinyatakan melalui teofani kan, kehadiran Tuhan. Tapi justru melalui Elia itu berbeda.
Ya. Muncul angin sepoi-sepoi yang memberikan makna yang baru terhadap kehadiran Tuhan. Jadi setiap dari kita itu memiliki mountain top experience masing-masing di mana kita bertemu dengan Tuhan. Dan kalau secara lokasi kayaknya lebih dekat dari Mesir ke Gunung Sinai ya daripada Gunung Sinai ke Kanaan. Ya jadi itu sebenarnya udah di pertengahan jalan mereka itu. Iya. Di pertengahan jalan. Itu menariknya sih mengenai Gunung Sinai. Oke. Nah, kalau misalnya kita baca ayat hafalan kita tadi, sedikit banyak lah ya, kita teringat dengan ayat yang lain di Perjanjian Baru. Kamu akan menjadi harta kesayanganku, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Apa sih maksudnya term-term ini dan hubungannya dengan 1 Petrus 2 ayat 9, Adek? Dihubungkan dengan 1 Petrus 2 ayat 9, tadi kan dibilang harta kesayangan, sebagaimana kita biasanya punya sesuatu yang kesayangan, berarti punya nilai khusus atau punya hubungan khusus, entah itu nilai sejarah biasanya kan, atau harganya, atau pemberian siapa gitu. Jadi Tuhan menganggap orang Israel ini adalah sesuatu yang punya nilai lebih di antara bangsa-bangsa lain, dan punya hubungan istimewa yang lebih. Kemudian dikatakan kerajaan imam, imam adalah perantara Tuhan dengan manusia. Harapan Tuhan juga adalah bangsa Israel ini adalah bangsa yang menjadi perantara antara dia dengan umat-umat yang lain. Kemudian dikatakan bangsa yang kudus, bangsa yang dipilih berbeda, keluar dari bangsa lain, tidak sama dengan bangsa lain. Dan itu digaungkan kembali di 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi Tuhan mau bilang bahwa kamu ini khusus, begitu dekat denganku, begitu aku sayangi, tetapi khususnya ini punya satu misi, yaitu menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena ada hal yang dia miliki tetapi orang lain tidak miliki. Jadi bukannya Tuhan nggak mencintai, tidak punya kasih terhadap bangsa-bangsa lain, tetapi dia mau itu disampaikan oleh bangsa ini. Oke. Mengenai harta apa tadi? Harta kesayangan. Harta kesayangan sama kerajaan imam. Kerajaan Ini imam. kalau kita baca ayatnya secara literal sih ke Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Ini kan jadi dikatakan di sini jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi ini adalah tujuan utama dari Tuhan. Jadi Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu bukan untuk sekadar random thoughts yang muncul tiba-tiba saja. Tuhan itu punya purpose. Tuhan itu punya tujuan. Dan jika Tuhan mempunyai tujuan untuk bangsa Israel, maka Tuhan juga mempunyai tujuan bagi Anda. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dan yang pertama, harta yang apa namanya? Harta kesayangan. Kan harta itu selalu menunjukkan siapa kita kan. Nggak ada orang yang beli mobil mahal hanya karena dia gabut, kan nggak ada kan. Kenapa dia beli mobil mahal? Karena suka. Mobil mahal bukan suka juga. Apa? Karena mobil mahal itu merefleksikan kekayaan dia, status dia. Ya, masa orang kaya pakai mobil LCGC kan enggak kan sebenarnya kan. Kalau dia udah kaya banget, dia pengen sesuatu harta yang menunjukkan statusnya dia. Oke. Ya kalau kayak siapa kan kalau lu lihat kan kayak Adek sama Pastor Wilson kan, kalian semua pakai gadget yang berbeda. Dan gadget itu kalian beli karena itu menunjukkan profesi kalian masing-masing dan fungsinya. Iya kan? Ya otomatis kalau pembelian laptop aja gitu kan, harta itu selalu menunjukkan siapa yang memilikinya. Dan itulah fungsi utama kenapa Tuhan memanggil mereka itu sebagai harta kesayangan. Nah, kerajaan imam tadi seperti yang dibilang oleh Ade tadi, bahwa kerajaan imam itu melambangkan bahwa bagaimana Tuhan ingin supaya mereka semua menjadi imam dari awal. Tapi kalau kita membaca realitanya di dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 21 itu setelah Tuhan menyampaikan 10 hukum ya. Jadi semua orang Israel itu dikumpul di Gunung Sinai, kemudian Tuhan berbicara kepada mereka. Dan Tuhan berbicara kepada mereka melalui Musa. Kemudian dikatakan dalam ayat 18, seluruh bangsa itu menyaksikan gurun mengguntur, kilat sambu menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Kemudian mereka semua, apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Mereka semua takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Kemudian mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Jadi di sini
Tuhan itu sudah bilang di awal, kamu itu akan menjadi imamku. Tapi kemudian ketika mereka mendengar suara Tuhan, ketika mereka menyaksikan kehadiran Tuhan, mereka justru ragu-ragu. Jadi menurut beberapa cendekiawan Alkitab, inilah yang menjadi kesalahan pertama dari bangsa Israel. Mereka tidak hidup untuk menjadi imamat yang rajani. Jadi kita suka banget kan membuat batasan kan antara awam dan juga awam dan clergy, awam dan pendeta. Jadi kok pendeta itu jika seseorang tamat S-Phil, M-Phil sama D-Phil. D-Phil enggak, itu kata aja nanti. S-Phil sama M-Phil, jika seseorang tamat S-Phil sama M-Phil itu otomatis dia itu memiliki satu simbol otoritas kerohanian yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota lainnya. Tapi kalau kita baca ayat ini, dari awal itu Tuhan secara intensional berkata bahwa kamu itu kerajaan imam. Ya, memang benar ada imam Lewi, kemudian imam Harun, tapi awalnya nggak demikian. Sistem keimamatan itu mulai dicanangkan oleh Tuhan ketika umat-umat Israel itu ragu-ragu. Mereka takut. Bahkan Musa juga berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Itu dibilang loh. Tetapi ayat 21 berkata, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah berada. Artinya apa? Ya, kalau kita merasa kecil diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga dia juga ragu-ragu untuk reach down ke kita. Jadi harus ingat bahwa kita itu adalah bangsa imamat yang rajani. Kita semua memiliki kemampuan untuk berdiri sama tinggi di hadapan Tuhan. Nah, kenapa bangsa ini ragu-ragu? Karena mereka tahu mereka berdosa. Oke, nah sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita masih percaya bahwa kita itu adalah imamat yang rajani, kerajaan imam itu? Atau kita nanti, siapa dua buka pendeta aja lah, siapa khotbah pendeta aja lah, siapa yang melawat pendeta aja lah. Jadi ya kalau apa-apa itu pendeta, ya kita melupakan ajaran ini, imamat yang rajani ini, kerajaan imam, begitu. Oke. Ada aplikasi lain, Pendeta Vincent? Mungkin satu kata daripada harta kesayangan ini kan, kalau bahasa Ibrani katanya segula. Nah, segula ini punya makna eksklusif. Ya, kenapa kesayangan? Bukan karena saya sayang ini, saya ini, apa maksudnya ada banyak atau orang lain juga bisa sayang. Tidak bisa. Segula itu hanya saya yang boleh. Jadi selain bahasa seperti itu, sepertinya ya kalau kita mau lanjutkan di dalam 1 pasal 19 ini kan dibilang kan perjanjian. Nah, di dalam suatu hubungan perjanjian, salah satu yang cukup universal lah paling nggak di era modern ini adalah pernikahan. Dan bisa kita lihat ini seperti bahasa pernikahan juga kan. Jadi kan di dalam ayat 4 dikatakan bahwa kamu sendiri telah lihat apa yang kulakukan kepada kamu, aku membawa kamu ke, ya seperti pelajaran yang katakan bukan ke letak geografis, tapi kepada diriku sendiri. Lalu langsung dibilang, kamu adalah milikku yang eksklusif. Dan yang lucunya lagi adalah, ya bukan lucunya, yang baiknya juga lagi di ayat berikutnya, lalu katakan kepada si ini janji-janjiku kepada Allah berbicara kepada Musa, bilang kepada bangsa Israel begini-begini, mau nggak? Lalu bangsa Israel bilang, oke, kami mau. Ini kan seperti apa ya? Pendeta yang memimpin janji perjanjian, ya kan? Maukah kamu menerima ini menjadi suamimu? Lalu kemudian maukah kamu mengambil ini menjadi istrimu? Oh ya, setuju. Jadi ada bahasa seperti itu, dan kita lihat di dalam konsep paling tidak harta kesayangannya ini ya itu memang menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang boleh memiliki bangsa Israel, dan bangsa Israel tidak boleh lagi memiliki Allah lain. Nah, jadi kira-kira ada esensi seperti itu di dalam harta kesayangan inilah. Oke, menarik ya, tadi ada ilustrasi, ada gambaran pernikahan, jadi kita bisa membayangkan juga gitu bagaimana ada perantara, Musa lah sebagai perantara antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dan kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, ada persiapan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebelum mereka menerima 10 perintah Allah. Dan apa yang Alkitab catat, Tuhan perintahkan untuk mempersiapkan bangsa Israel, dan kenapa dalam hal ini penting kesucian lahiriah. Bukankah kalau orang Kristen sekarang kan bilang yang penting hati gitu, kesucian hati lebih penting daripada kesucian lahiriah, Adek? Oke, di Keluaran 19 ayat 10-15 kita bisa lihat apa aja sih yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel sebagai persiapan.
Yang ayat 10 dikatakan mereka perlu mencuci pakaian mereka. Ayat 12 dikatakan mereka tidak boleh mendekati gunung. Kemudian ayat 12 sampai 13 dibilang tidak menyentuh batas gunung, bisa dihukum mati. Ayat 15 menahan hubungan suami istri sementara waktu. Dan ayat 11 menunggu 3 hari untuk pertemuan dengan Tuhan. Jadi kenapa sih harus ada persiapan-persiapan ini? Yang pertama adalah aku lihat Tuhan mau menekankan kekudusannya ya. Jadi datang sama Tuhan itu tidak sembarangan, tidak semaunya. Kita mau datang ke presiden aja ada persiapan khusus, pakaian khusus. Jadi ini adalah menunjukkan kekudusan Tuhan yang perlu kita ada persiapan. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat juga siapa yang akan kita datangi dan takut akan Tuhan. Dan apakah lahiriah ini tidak penting? Dengan ini kita bisa lihat ya bahwa Tuhan melihat ada porsi tersendiri bagi persiapan lahiriah. Apakah ini sesuatu yang penting? Tentu tidak. Karena melainkan persiapan lahiriah ini menjadi satu penunjang untuk persiapan rohani, di mana mereka akhirnya bertemu dengan Tuhan. Jadi sekarang kalau mau dibilang, yang penting hati, bagaimana kita bisa mengaku demikian, tetapi yang dapat dilihat tidak selaras dengan apa yang kita katakan, kira-kira demikian. Jadi apa yang dari hati itu terpancar keluar gitu ya, Ade. Sesuai. Neta? Untuk pertanyaannya tadi, untuk itu kan, untuk menghadapi Tuhan kan. Ya, kalau saya lihat sih, kita perlu ingat juga bahwa kenapa mereka harus kenapa Tuhan kasih requirement itu? Sedangkan di perjanjian baru itu, terutama gereja mula-mula nggak ada requirement seperti itu. Karena pada waktu itu masih ada batasan antara Tuhan yang maha kuasa dan juga dosa. Jadi dalam semua kemuliaannya dia nggak bisa datang begitu saja untuk tinggal di tengah-tengah umat yang berdosa itu nggak bisa. Artinya kesuciannya itu secara otomatis pasti membunuh orang-orang yang berdosa ini. Ya, jadi itu yang perlu kita ingat. Kenapa harus ada batasan? Dan begitu kita masuk di perjanjian baru, kemudian tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah, ya maka hilang sudah batasan itu. Itulah makanya kenapa harus ada persiapan. Dan yang kedua juga, seperti yang tadi gue kembali ke refer ke Ade, karena tadi yang bicara sebelum gue itu si Ade. Ya, intentional worship itu penting. Artinya apa? Semuanya dipersiapkan. Ya, semuanya dipersiapkan. Banyak dari kita itu kalau kebaktian itu ya asal ada aja. Siapa lagu spesial? Bapak-bapak. Siapa lagu pujian? Siapa? Ibu-ibu. Ya. Song service, buka halaman berhubung apa itu? Menunggu partisipan. Menunggu partisipan. Jadi Sambil menunggu. Kalau memang menunggu partisipan, kalau memang kita lagi menunggu partisipan, kenapa kita nyanyi? Kayak artinya apa ya? Lagu itu kan berarti di luar kebaktian, hanya untuk kayak appetizer yang sebenarnya nggak appetizer juga. Intentional worship itu penting di dalam semuanya. Jadi mereka tidak bisa menghadap Tuhan begitu saja. Artinya perlu persiapan yang mendasar. Jadi akibat dosa yang kemudian, tapi kemudian hal ini sudah digenapkan oleh Yesus pada waktu dia mati. Tetapi prinsip yang kita bisa tarik itu adalah worship is always intentional in nature. Kebaktian itu selalu adalah satu hal yang selalu bersifat intentional. Oke. Neta Wilson ada tambahan? Ya, mungkin tambahannya adalah bahwa ya menguatkan poinnya Ade adalah bahwa seringkali sikap fisik luar itu membantu kita memiliki sikap hati rohani. Misalnya kan ini nih yang kadang-kadang saya juga agak mungkin ada perubahan pergeseran pemikiran lah ya kan. Kalau berdoa, kenapa kalau berdoa ya kan Tuhan tahu kan yang begini, mau tiduran kah, mau bagaimana kah, mau sambil duduk kah, sambil berdiri kan, itu kan nggak masalah. Saya ngatakan kalau berdoa itu harus selalu berlutut atau bagaimana ya, tapi ketika postur atau ketika yang lahiriah itu dilakukan sedemikian rupa, itu juga mempersiapkan hati untuk bisa benar-benar lebih fokus. Dan nyambungannya lagi, kalau dibilang manusia Tuhan melihat hati, tapi kan manusia melihat rupa. Dan kalau di dalam kisah di mana konteks itu dilakukan ketika Samuel mau mengurapi anak-anak daripada Isai, lalu kemudian kan datang si Eliab, datang si Syamael, lalu datang berikutnya kan bilang, wah ini tegap nih, badannya bagus apa segala. Samuel bilang kan, manusia melihat rupa, tapi Allah melihat hati. Dan ketika Daud datang, hatinya bagus. Apakah kemudian Daud datang, wah ini anak ini acak-acakan, anak ini kurus, anak ini bukan berarti kurus itu, maksudnya anak ini kayak kelihatan kurang sehat. Ini akan, tapi dilihat, wah Daud ini bagus. Wah, wajahnya cerah, kemerah-merahan, penuh dengan the youth, vigor of youth gitu, semangat vitalitas muda. Semangat orang muda apa segala. Artinya apa?
ayat itu jangan dibuat seolah-olah yang penting dalamnya aja. Nggak, luarnya itu juga penting. Dan ini konsisten gitu. Yang salah adalah kalau cuma luarnya doang yang bagus. Dan kalau cuma dalamnya yang bagus dan luarnya jelek, sama juga salahnya itu. Nggak bisa kita bilang, oh saya ini bertuhan, saya ini menyucikan Tuhan, saya menyembah Tuhan, tapi dalam sikap, dalam perlakuan, yang penting Tuhan tahu hati saya. Itu nggak bertanggung jawab juga. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dalam buku pelajaran Sekolah Sahabat kita, judul pelajaran hari Selasa adalah pemberian dekalog. Kalau kita baca selanjutnya ini 10 perintah atau bisa disebut juga 10 hukum. Apa yang Alkitab katakan mengenai dekalog ini, Adek? Oke, kalau ditanya dulu aku akan berpikir bahwa ini adalah 10 larangan Tuhan gitu kan kalau ngomongin 10 hukum. Tapi yang life changing adalah ketika aku dapat pelajaran lain dari 10 hukum ini adalah baru ngeh ternyata sebelum hukum pertama disebutkan ada kata-kata Tuhan yang agak nggak nyambung kalau aku lihat itu sebagai larangan. Jadi dibilang di Keluaran 20 ayat 2 dibilang, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Sebelum ngelarang kok ngomongnya kayak gitu nggak nyambung. Sampai setelah dipelajari ternyata di situ Tuhan sementara memperkenalkan dia adalah Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dari perbudakan. Karena itu lebih nyambung ketika kita lihat bahasa Inggrisnya adalah you shall not kan. Yang artinya sebenarnya di bahasa Indonesia kan lebih dekat kepada kamu tidak akan. Jadi ketika mengatakan ini, setelah menyebutkan akulah Tuhan yang mengeluarkan kamu dari Mesir, kamu tidak akan menjadi sebuah janji. Jadi karena aku adalah Tuhan yang itu, yang menyelamatkan kamu tidak akan perlu loh Allah lain di hadapanku. Kamu tidak akan membuat patung karena kamu ingat bahwa aku adalah Tuhan yang membawa keluar Mesir. Jadi itu diulang-ulang di setiap di setiap commandments, setiap perjanjian ya, karena perintah seperti jadi berbeda gitu. Bukan dari setiap larangan, tapi dari setiap perintah ini dibilang kamu tidak perlu. Jadi bukan kamu jangan, tapi kamu tidak perlu Allah lain. Kamu tidak perlu membuat patung. Kamu tidak perlu menyembah. Kamu tidak perlu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bukan tidak perlu, tidak akan. Sehingga setiap kali mengingat Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan itu, kita melihat 10 hukum ini menjadi 10 perjanjian. Bahwa ketika saya ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan, saya tidak akan perlu melakukan sesuatu yang jahat ini. Oke. Dan di pelajaran hari Senin ada beberapa bahasa-bahasa Alkitab, bahasa asli, bahasa Ibrani mengenai dekalog atau 10 perintah ini. Apa Pendeta John, apa yang bisa dijelaskan dari dekalog dan bahasa-bahasa aslinya ini loh? Yang mana? Yang di pelajaran hari Senin. Pelajaran Senin ya? Iya, yang Tadi ini. udah lepas hari Selasa. Kalau saya lihat sih ini ada kayak istilah-istilah bahwa kata-kata dekalog itu dia memiliki beberapa makna yang berbeda ya. Contohnya ada Ashiret, Hadibrot, 10 perkataan. Kemudian dekalog itu kalau saya nggak salah itu adalah bahasa Yunani yang artinya adalah 10 kata. Ada juga mitzvot, perintah-perintah, ataupun juga hadevarim dari kata dabar atau davar yang berarti kata, kalimat, hal, benda, ucapan, cerita, janji, dan perkataan. Jadi kalau kita lihat dari semua penjelasan bahasa ini, istilah devarot atau juga davar ataupun juga mitzvot serta dibre haverit itu dia nggak exactly artinya itu adalah larangan ataupun juga hukum-hukum atau undang-undang sebenarnya. Kita perlu ingat bahwa Ibrani kan bahasa mati kan. Jadi satu kata itu bisa mengandung makna yang begitu banyak. Makanya beberapa scholars itu berkata pilihan yang mereka lebih suka itu adalah instruksi. 10 instruksi. Instruksi untuk apa? Satu sekolah berkata bahwa instruksi 10 hukum itu adalah instruksi untuk membentuk satu komunitas di mana Allah itu berkuasa. Jadi bangsa Israel itu adalah bangsa di mana Allah itu akan berkuasa melalui umat-umatnya. Oke. Jadi itulah realita yang ingin diciptakan oleh Tuhan pada bangsa Israel.
Kenapa dia ingin supaya 10 hukum ini dihidupkan? Karena ini semua adalah, ini kita lompat ke pertanyaan selanjutnya, adalah karakter Allah. Ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini semua kan adalah bagian dari karakter Allah. Ya, kalau kita ingat dalam masa kecil kita kan semua rumah tangga punya peraturan masing-masing kan. Dan ya di rumah tangga kakak beda, di rumah tangga ade juga beda, di rumah tangganya Bang Wilson juga beda. Ya, di rumah tangga saya juga berbeda. Kita semua punya set of rules. Tapi yang pasti adalah hukum itu memang dibuat untuk menyatakan karakter Tuhan. Dan inilah yang membuat 10 hukum itu berbeda dari hukum-hukum lainnya. Contohnya kayak undang-undang negara kita kan. Undang-undang itu kan diberikan untuk membatasi sebenarnya. Dan untuk meregulasi. Untuk mengatur, untuk mengendalikan, untuk mengontrol. Itulah fungsi utama dari undang-undang. Tapi kalau 10 hukum, fungsi utamanya itu bukan sekadar untuk mengatur. Tetapi supaya kita menjadi seperti dia. Karena dia memberikan 10 hukum karena kita mencintai dia. Dan ini bukanlah hal yang sulit loh. Sulit gak sih? Untuk tidak selingkuh sulit gak sih? Itu kan simple sebenarnya. Ya, untuk tidak mencuri itu gampang sebenarnya. Ya, belajar untuk puas dengan apa yang Tuhan telah berikan. Sama seperti tadi yang adik ajarkan kan sebelumnya. Bahwa Tuhan yang menjadi sumber utamanya. Kalau kita memang sudah puas dengan Tuhan, maka 10 instruksi ini akan datang naturally kepada kita. Begitu. Itulah arti kata semua arti kata dekalog, kemudian diberi haverit, kemudian mitzvot dan lain-lain. Ya mungkin kalau kita mau sambungkan dengan pelajaran yang sedikit berbeda, apalagi di dalam konteks perjanjian. Nah ini kan perjanjian. Ya. Nah kita juga perlu tahu, yang berjanji ini siapa? Apakah manusia yang berjanji atau Allah yang berjanji? Nah kalau di dalam salah satu pemahaman yang tadi Ade sudah sampaikan, adalah Allah lah yang berjanji. Kamu tuh udah nggak perlu membunuh lagi. Kenapa? Karena akulah thy strength and shield atau gunung batu dan menara perlindungan. Kamu nggak perlu lagi mencuri. Kenapa? Karena akulah yang akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Kamu nggak perlu iri atau mengingini karena kamu akan memiliki. Jadi kita ketika memahaminya dalam hal itu menjadi sebuah yang lebih baik. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian 15 atau 14 ketika Abraham berjanji dengan Allah, ya kan ini kan orang selalu bilang kayak ada namanya fakta suzerain. Nah, kalau di dalam fakta itu adalah kita tahu ceritanya adalah ketika daging itu dipecah-pecahkan lalu kemudian yang berjalan di daging itu kan di daging dan tulang itu kan bukan Abrahamnya. Tetapi Kejadian 15 ya? Ya, mungkin. Tapi yang berjalan itu kan adalah Tuhannya ya, roh atau api atau inilah hadirat Allahnya. Nah, kalau di dalam ritualnya yang berjalan itulah yang berjanji. Dalam arti kalau misalkan di zaman itu ketika ada raja menang sama lalu ada raja yang kalah, ya raja yang kalah inilah yang berjanji gitu kan. Saya akan bayar upeti, saya akan begini, saya akan begini. Kalau tidak maka biarlah saya seperti potongan-potongan daging ini. Ini kan terpecah belah gitu. Tapi kan ketika Allah berjanji dengan Abraham, yang menjalani perjanjiannya itu adalah Allah gitu kan. Jadi di dalam hal ini bisa kita pahami juga adalah bahwa memang ini adalah 10 janji, bukan 10 larangan. Ya kan kalau larangan berarti kan Allah melarang kita. Tapi kan kalau ini janji berarti Allah menjanjikan ini kepada kita. Nah, ketika ada sebuah pergeseran mindset dan perspektif itu membuat hukum menjadi sebuah hal yang indah, gitu kan? Bukan lagi, ini lampu merah, artinya saya nggak bisa jalan. Justru enggak, ini lampu merah supaya kamu nggak ketabrak. Karena aku berjanji, kalau lampu ini lagi merah, ya kamu kujaga. Kalau kamu lagi hijau, berarti kujaga kamu bisa maju gitu. Seperti itu. Jadi itulah membuat hukum ini menjadi sesuatu yang baik. Oke, tadi udah disebutkan sama Ade juga di ayat pertama ke-10 janji, ke-10 firman, perintah, instruksi ini dibuka dengan akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Kalau ini jelas diberikan kepada bangsa Israel yang memang pada waktu itu Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Nah, apakah ini masih relevan dengan kita gitu? Dengan kita yang di zaman sekarang Tuhan tidak mengeluarkan atau tidak membebaskan kita dari perbudakan bangsa Mesir gitu. Apakah ini
bisa kita katakan tetap merupakan 10 firman, 10 perjanjian, 10 perintah bagi kita yang hidup di zaman kita sekarang, Pastor John? Tetap relevan. Tetap relevan. Karena bagaimanapun kan Allah kita sama. Dan sama seperti Tuhan melepaskan orang Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan, maka kita juga dipanggil untuk mendekap kebebasan yang sama, terutama dalam pergumulan kita lepas dari dosa. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga, Allah kita adalah Allah pembebas, dan Dia peduli dengan mereka yang tertindas. Jadi relevansi itu selalu harus kita ingat, dan pembebasan yang Dia berikan itu juga harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi motivasi bahwa hukum itu diberikan kepada mereka yang telah bebas itu mendorong kita untuk memiliki pandangan yang progresif terhadap Allah. Maksudnya progresif, dia dinamis. Bahwa tujuan kita itu untuk membentuk satu komunitas di mana karakter Tuhan itu dapat dinyatakan melalui hukumnya. Jadi tanpa hukum, tidak ada karakter Tuhan. Kita nggak tahu siapa Tuhan begitu kita hidup tanpa hukum. Begitu. Oke. Pastor Wilson. Dan mungkin nggak, ini satu hal yang kadang-kadang kita juga perlu mempunyai pandangan yang tepat ya. Jadi ketika Allah berjanji kepada bangsa Israel, itu bukanlah Allahnya orang Israel, lalu yang kemudian mau kita jadikan sebagai Allah seluruh dunia, semua orang. Itu terbalik. Tapi Allah, ya, the one true God ini ya, Elohim ini yang kalau dibilangkan Elohim kan nama umum apa segala, lalu kemudian dia menjadi Yahweh bagi bangsa Israel, itu bukan terbalik, ada Allahnya bangsa Israel terus tiba-tiba yang mau menguasai, enggak. Tapi ini ada Allahnya semua, lalu kemudian ketika dia datang, dia menggunakan bangsa Israel, makanya dia disebutkan sebagai Yahweh. Jadi seolah-olah, wah berarti hanya Allahnya orang Ibrani aja. Enggak, oleh karena itu, ya ini mungkin kalau agak melebar sedikit lah. Jadi kalau gitu, berarti wah kita harus menyebut nama Allah sebagai Yahweh karena inilah Allahnya bangsa Israel. Lalu kayaknya kita mengikuti semua norma-norma, mengikuti semua peraturan, mengikuti budaya, mengikuti filosofi orang Israel. Itu justru Israel centric, dan kita tidak Israel centric. Kita apa ya kalau bisa dibilang ya Allah centric. Theocentric. Ya, mantap ya gitu ya. Jadi yang kita jadikan pusatnya bukanlah apa yang bangsa Israel lakukan lalu kita masuk ke dalam sana, enggak. Justru bagaimana Allah yang besar itu memberikan sebuah gambaran melalui ya bagaimana dia berinteraksi, berperilaku dengan ya bangsa Israel ini. Jadi jangan kebalik sudut pandangnya. Oke, thank you Pendeta Wilson. Nah, saya yakin sebagian besar orang Kristen tahu lah ya apa isi dari 10 hukum, walaupun mungkin lebih tepat 10 perintah atau 10 firman gitu. Kalau dari Ade, apa nih aplikasinya? Jadi secara 10 hukum ini, secara aplikasinya apa? Mungkin kalau dibilang aplikasi, banyak yang menggambarkannya dengan macam-macam ya. Ada yang lebih deskriptif, lebih luas atau lebih sempit. Tapi aku bacain aja dari yang hari Selasa, dikatakan Dekalog ini menggambarkan kasih kepada Allah 1-4, 5-10 menggambarkan kasih kepada manusia, sesama manusia. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain, itu menghormati dan memuliakan Tuhan dengan memberikannya tempat pertama dan tertinggi dalam situasi kehidupan kita. Kemudian hukum kedua, jangan menyembah patung, itu menghormati dan menjaga posisi Tuhan yang istimewa dan tidak menggantikannya dengan berhala dalam bentuk apapun, baik secara fisik, simbolis, maupun spiritual. Kasih sayang kita yang paling murni adalah milik Tuhan. Jadi itu bisa jadi posisi Tuhan bisa digantikan oleh pekerjaan, orang-orang yang kita sayangi, atau harta kita, atau gadget kita. Itu masuk di dalamnya, fisik, simbolis, maupun spiritual. Yang ketiga, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Menghormati nama Tuhan, bukan hanya menyebutkan namanya ya. Tadi nama-nama yang disebutkan oleh Pendeta Wilson, tapi juga reputasi dan karakternya. Yang keempat, tentang hari Sabat, menghormati hari perhentian dan penyembahannya, yaitu Sabat. Yang kelima, menghormati orang tua. Sangat literal ya, menghormati orang tua. 6, menghormati kehidupan. Jadi tidak membunuh, jangan membunuh. 7, jangan berzina, jadi menghormati pernikahan. Ke-8, jangan mencuri, menghormati hak milik orang lain. 9,
menghormati reputasi orang lain dengan tidak berdusta, dan 10, tidak mengingini menghargai diri sendiri sehingga tidak ada keinginan egois yang akan merusak karakter kita. Jadi kalau kita lihat benar-benar menghormati ya, menghormati perintah 1 sampai 4 itu menghormati Tuhan, dan 5 sampai 10 itu menghormati sesama maupun diri kita sendiri. Jadi ini sangat penting gitu. Kadang-kadang kita menghormati orang lain atau kita mungkin mencintai orang lain tapi kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Ternyata ada sedikit yang mau ditambahkan, sedikit aja. Sedikit aja. Ya. Tadi kan kita sudah bilang kan berbagai kayak konsep perjanjian, kemudian kasih, bahwa hukum itu adalah menunjukkan kasih Allah dan bagaimana kita harus membuat Allah sebagai yang terutama. Ada satu konsep yang mau saya sampaikan lagi di dalam Keluaran 24 ayat 9 sampai 11. Ini menarik ini. Dikatakan di sini setelah mereka berbicara, setelah hukum-hukum itu diberikan, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Ini luar biasa. Jadi bukan saja Musa, tapi Harun, anak-anaknya, dan 70 orang dari tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti langit dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Karena awalnya itu kalau kita lihat dalam Keluaran 11 itu banyak banget peraturan Tuhan kasih. Ya nggak boleh berhubungan seksual, nggak boleh harus pakai baju yang sudah baru dicuci. Banyak banget, dan berkali-kali itu dibilang nggak boleh memandang Allah. Kalau kamu memandang Allah, kamu bakal mati. Tapi begitu mereka naik ke atas puncak gunung itu, kemudian mereka itu melihat Allah dalam bentuk nyatanya. Mereka itu ada satu kata yang menarik di sini. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Itu kayak ini luar biasa kan. Itu makanya beberapa cendekiawan mereka berkata bahwa ini adalah itu 10 hukum itu bukan sekedar 10 kayak 10 undang-undang antara makhluk superior kepada makhluk inferior, bukan. 10 hukum itu juga adalah undang-undang perjanjian dari pernikahan. Pernikahan antara Tuhan dan juga bangsanya. Dan apa yang terjadi di sini, makan dan minum, satu cendekiawan yang saya baca itu dia berkata bahwa ini adalah wedding reception. Ya, jadi mereka makan bersama di hadapan Allah sebagai bagian untuk kayak ya setelah mereka menikah. Jadi mereka makan bersama, jamuan makan. Karena kan kalau sekarang kan kita identikan, gereja ditahbiskan nggak boleh makan. Tapi di sini kayak mereka memandang Allah dan mereka makan dan minum. Itu kayak satu hal yang luar biasa. Itu ya. Terima kasih Pendeta. Masih banyak pelajaran yang kita perlu diskusikan untuk pelajaran pekan ini, maka jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Pelajaran kita menyatakan dalam Alkitab hukum Allah dipandang dalam sudut pandang yang sangat positif. Contohnya, seseorang dapat menciptakan puisi tentang hukum, bernyanyi tentang hukum, merenungkan hukum siang dan malam. Tapi kenapa sepertinya di zaman sekarang hukum itu dianggap atau dipandang secara negatif, larangan, batasan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan bagaimana cara mengubah cara pandang kita, Adek? Oke, kenapa dipandang negatif? Aku melihat ada 3 ya. Yang pertama, budaya sekarang itu orang rata-rata atau kebanyakan memberikan ide untuk menolak otoritas mutlak dari seseorang. Jadi kayak kan banyak tuh tagline my body my rule gitu kan. Jadi suka-suka saya gitu. Jadi saya menolak seperti pembatasan dari orang lain. Jadi itu menghalangi ekspresi diri, biasanya dianggap seperti itu. Kemudian kalau membatasi dianggapnya itu menindas atau mengambil hak. Kemudian yang kedua adalah yang bikin mungkin adalah gambaran Tuhan yang salah yang orang dapat gitu. Orang kayak tadi melihatnya sebagai Tuhan ini Tuhan yang suka menghukum, galak, banyak aturan gitu. Bukan Bapa yang penuh kasih yang sebenarnya ada di balik hukum yang selama ini. Makanya kita belajar ini kan bahwa itu sebenarnya adalah kasih, bukan larangan. Jadi orang melihat kalau ada hukum itu seperti beban, bukan sebagai anugerah. Dan yang ketiga, mungkin ada pengalaman legalistik. Jadi mungkin ada yang orangnya agamais gitu, tapi cuman menekankan harus gini, harus itu, atau jangan ini, jangan itu. Bukan menekankan pada hubungan kasih. Jadi membuat agama atau hukum Tuhan ini sebagai sesuatu yang kaku. Makanya orang sepertinya antipati gitu.
Oke. Pastor John. Mengenai hukum kan tadi kan. Kemudian apa tadi selanjutnya? Gimana caranya mengubah sudut pandang negatif kita yang sekarang terhadap hukum? Sulit, apalagi sekarang. Kan tadi dibilang sama si Ade kan subjektivitasnya tinggi. Terutama kalau kita lihat pada waktu tahun 2019 ada demo besar-besaran untuk menentang RUU KUHP kan. Kan yang paling tentang itu kan hukum-hukum yang mengatur mengenai seksualitas. Semuanya kayak my body my rules, kemudian hubungan gue itu hubungan gue pribadi, itu nggak usah diatur oleh negara. Hal yang sama juga berlaku dengan agama. Dan kita harus akui bahwa menurut saya pribadi ya satu-satunya cara mengapa ini semua terjadi karena mungkin generasi sebelumnya itu terlalu menekankan hukum sebagai jalan utama keselamatan. Jadi kalau kita mau selamat harus menurut hukum. Dan alasan kenapa Tuhan berikan hukum itu adalah supaya kita bisa selamat. Padahal secara alkitabiah nggak demikian. Hukum diberikan bukan sekedar untuk keselamatan. Justru kalau kita buka di dalam Keluaran 20 Sudah diselamatkan. kan dikatakan ayat 2 kan akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi keselamatan dulu baru hukum itu diberikan. Jadi bukan sebaliknya, Tuhan nggak bilang nih 10 hukum. Lu kalau kamu taat, kamu keluar dari Mesir. Tuhan nggak bilang demikian. Dia keluarkan dulu orang-orang ini, baru dia kasih hukumnya. Dan hal yang sama juga berlaku dengan kita bahwa bagaimanapun seperti yang tadi saya katakan ya, hukum itu bukan peraturan yang dibuat dari seorang makhluk superior terhadap makhluk inferior. Hukum itu dibuat sebagai perjanjian pernikahan antara Tuhan dan juga umatnya. Dan pernikahan itulah nanti yang diulang temanya di dalam kitab Kejadian kitab Wahyu antara anak domba dan juga gerejanya. Bagaimanapun juga begitu kita sudah menikah harus ada batasan. Iya kan Bang Wilson, Pastor sama Ade kan. Ya Pastor Wilson nggak bisa tiba-tiba malam-malam chat Ade. Halo apa kabar? Udah bobo? Itu nggak bisa. Nggak bisa. Udah mau belum? Itu nggak bisa. Kenapa? Ada batasan. Oke. Ada batasan. Dan bahkan ya kalau kita berbicara juga soal curhat-curhat kan bagaimanapun ya curhat kita itu harus istri pertama. Biarpun sesama laki-laki ya itu nggak bisa. Kenapa? Karena begitu kita masuk ke dalam satu hubungan, ada batasan yang nggak bisa kita lihat. Ada anak muda sekarang sering melihat ya hukum itu sebagai pagar yang membatasi kita. Ya, dan terkadang gambar itu membuat kita kayak benar-benar yakin bahwa rumput yang di luar sana itu jauh lebih hijau daripada rumput yang ada di dalam. Harusnya kita lihat bahwa pagar itulah yang memberikan kenyamanan dan keamanan. Begitu. Dan di mana ada pelanggaran terhadap pagar itu, maka yang kita hadapi itu hanyalah bencana. Ya, karena tujuan kita untuk menjadi seperti Allah. Kalau kita ingin untuk selalu mencuri, selalu membunuh, selalu berzina, ya jangan menjalin hubungan dengan Allah. Cari aja Allah lain yang lebih sesuai sama keinginan kita, yang lebih rela. Karena bagaimanapun, ya peraturan itu selalu menentukan siapa yang kita sembah. Oke. Kalau mungkin kita kita menerima konsekuensi dari generasi sebelumnya yang lebih menekankan kepada hukum itu untuk menuju keselamatan, dan kita sudah jelas sekali sekarang kita sudah sering sekali membahas bagaimana hukum itu tidak menyelamatkan, tapi ketika kita selamat kehidupan kita merefleksikan hukum itu. Bagaimana kita mengubah cara pandang generasi selanjutnya, mengajarkan hukum itu kepada generasi selanjutnya supaya mereka tidak menganggap hukum itu sebagai satu yang negatif. Neta Wilson. Ya mungkin sebagai orang-orang yang di Jakarta ini terbiasa kalau di jalan itu seperti hukum rimba gitu kan. Yang penting gue lewat, yang penting asal bukan gue yang kena tabrak, apalagi kalau motor-motor gitu kan. Saya sebagai pengendara motor, istri saya selalu bilang, kayaknya setelah dibonceng kamu, saya sudah kalau dibonceng Gojek tuh kayaknya udah bosan gitu. Karena kalau kita bonceng kayak seru gitu. Oh, lebih Masuk. Jadi lu lebih kalem ya? Enggak, gue lebih ini kalau lebih belok-belok ya. Kalau yang ojek online lebih, ya maksudnya apa? Kadang-kadang ketenangan di jalan atau contoh yang paling gampang adalah menyeberang. Kita lebih aman atau lebih pengen menyeberang di tempat yang teratur atau di tempat yang tidak ada aturan. Teratur dong. Ya harusnya kan teratur. Tetapi di dalam keteraturan dan ketidakteraturan itu sebenarnya kita tinggal mau bebas dari mana? Mau bebas dari konsekuensi atau mau bebas dari peraturan. Ya kalau mau bebas dari peraturan ya hadapi konsekuensinya.
Ya kan ya apa ya terserah lah, yang tidak ada aturan dia terserah bebas ya, nanti disalib dari kiri, ditabrak dari belakang, diserempet apa ya terserah. Atau kita mau bebas dari konsekuensi. Wah saya nggak mau ketabrak, saya nggak mau ini supaya aman, supaya tenang, supaya lancar, supaya nggak saling deadlock ya berarti harus ada peraturan. Nah mungkin cara berpikir yang baik dan kadang-kadang itulah sulitnya lah ya, karena kalau background saya matematika, jadi bahwa di dalam semua konsep matematika itu semua itu berhubungan. Nggak bisa satu hal diubah di sini terus yang lain itu nggak nyambung gitu loh. Saya mau bebas, tapi konsekuensinya saya juga nggak mau. Nggak bisa, ini ada hubungan yang erat antara kebebasan dengan konsekuensi. Gitu kan, tinggal pilih yang mana yang lebih kita bisa manage. Gitu. Dan kadang-kadang ketika orang tidak melihat hubungannya antara hukum, peraturan dengan keteraturan, akhirnya ya udahlah kok kayaknya saya cuma ada larangan lah. Oke, silakan bebas lah. Kalau semua orang melakukan apa yang mereka mau jadi apa dunia ini? Ya. Gitu kan, kita jadi takut untuk berbuat apa-apa. Itu kalau kitanya lemah. Tapi kalau kitanya kuat, justru kita suka. Nah, pertanyaannya, kita ini lemah atau kuat? Dan inilah yang makanya nyambung ke dalam 10 hukum lagi. Seperti tadi yang sudah dibilang oleh Ade. Dulu di Mesir, kalau kamu mempertahankan dirimu, kamu harus membunuh. Dulu kalau kamu makan, kamu harus mencuri. Sekarang kamu tidak perlu membunuh lagi. Kenapa? Karena aku yang menjaga kamu. Kamu tidak perlu mencuri lagi karena aku yang akan menyediakan. Nah, jadi dari sisi itu sebenarnya sih itulah cara bagaimana kita bisa benar-benar mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi mengenai hukum. Oke. Dan ini mungkin pertanyaan yang banyak sekali orang tanyakan ya. Kalau kita tidak diselamatkan dengan menaati 10 hukum atau 10 perintah Allah ini, bagaimana seharusnya perintah-perintah ini berfungsi dalam kehidupan kita? Artinya kita sudah selamat, oke, ada hukum. Tapi kalau kita nggak menurut kepada hukum, seharusnya hukum itu berfungsi untuk apa sih gitu? Adek? Hukum berfungsi untuk apa? Biasanya dijawab dengan ilustrasi cermin ya. Hukum itu seperti cermin yang menyatakan apa yang salah dalam di muka kita, di baju kita. Dan ketika sadar ada yang salah, cermin itu nggak bisa melakukan apa-apa terhadap baju ini. Jadi dia hanya menunjukkan yang mengubah siapa? Kita yang melihatnya, yang menyadarinya karena ditunjukkan oleh hukum itu. Demikian oleh cermin itu. Demikian juga dengan hukum memperlihatkan ada yang salah dengan cara hidup kita. Berarti menyadarkan akan dosa. Seperti di Roma 3 ayat 20-24 dikatakan hukum tidak menyelamatkan tetapi hukum itu menyadarkan akan dosa. Karena keselamatan hanya oleh kasih karunia dan melalui iman kepada Kristus. Oke. Kalau hukum tidak menyelamatkan, buat apa menurut hukum, Pendeta? Oke, jadi udah langsung klarifikasi pertanyaan. Kalau hukum yang tidak menyelamatkan, ya buat apa menurut hukum? Karena batasan tadi itu kita perlu kita perlu menyatakan bahwa ada batasan, dan dalam hubungan juga kita perlu kasih secara jelas bahwa ini yang saya nggak suka, begitu. Dan tadi saya coba mau menanggapi ya tadi apa yang tadi disampaikan oleh Pastor Shani Wilson juga mengenai kausalitas ya dalam matematika. Tadi kan Pastor tanyakan apakah kita jahat atau kita baik, betul kuat kan? atau Kuat atau lemah. I think that's the problem. Itulah kenapa orang muda itu sekarang nggak bisa menaati hukum, karena kita dua-duanya, kita kuat di satu sisi, kita lemah, terkadang kita kuat, terkadang kita lemah, terkadang kita konsisten, terkadang kita nggak konsisten, terkadang kita sangat konservatif, terkadang kita sangat liberal, dan itulah mixture yang ada di dalam diri kita yang membuat hukum itu begitu kompleks di antara kecintaan kita akan Tuhan dan kecintaan kita akan diri sendiri. Itulah makanya kalau hukum pertama itu kan secara jelas menyatakan bahwa akulah Tuhan. Atau dalam kata lain, ya lu bukan Tuhan. Alasan utama kenapa kita sulit bagi kita untuk menuruti hukum ya sederhana, karena kita ingin menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Ya kan, Nietzsche berkata, we have killed gods. We have killed God. Kita telah membunuh Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan membuat Tuhan tidak relevan dan mengangkat diri kita sebagai Tuhan-Tuhan di dalam dunia ini. Coba kalau saya tanya sama kalian, yang mana lebih mudah, kayak menasihati atau dinasihatin? Menasihati. Ya menasihati. Itu otomatis. Itu makanya bagi kita lebih sulit bagi kita untuk menurut, karena begitu kita menurut kepada seseorang, itu artinya kita nggak pegang kendali.
Betul kan? Kayak begitu kita menurut kepada seseorang itu berarti kita nggak pegang kendali dan kita nggak suka nggak pegang kendali. Kita pengen untuk pegang kendali setiap saat. Jadi untuk orang-orang muda ya harus berani untuk melepaskan kendali kehidupan kita. Harus berani berserah. Dan itulah yang dimaksud dengan keselamatan. Jangan lihat bahwa banyak dari kita tuh menurut supaya kita masuk surga. Ya, kita harus ke surga. Jadi saya menurut. Dan begitu mereka sampai ke surga, nanti mereka kaget. Ternyata lebih banyak lagi hukumnya daripada di dunia. Jangan. Bagaimanapun juga tujuan utama dari keselamatan itu adalah untuk menjadi seperti Allah di dalam tindak tanduk kita. Itulah end goal-nya, sanctification. Dan juga nanti ada glorification. Tapi proses sanctification itu bukan hal yang mudah. Dan itu adalah satu hal yang harus kita lakukan seumur hidup kita. Oke, Pastor John, sebelum nanti terakhir ke Pendeta Wilson ya, sekaligus ini karena waktu kita yang terbatas, apa maksud pernyataan Paulus bahwa Kristus adalah telos atau akhir dari hukum Taurat? Penggenapan. Mungkin Pastor Wilson yang bisa jawab itu. Oke. Ya, telos itu kan artinya akhir. Dan kalau kita mau sambungkan ke dalam Keluaran 19 ayat 4 ini kan, seperti di dalam pelajaran pertama di hari pertama dikatakan ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Ali dan membawa kamu kepadaku. Jadi akhirnya kemana? Tujuan akhirnya? Kepada Tuhan. Jadi kalau dibilang apa sih seluruh tujuan daripada hukum Taurat itu kalau secara yang besar. Lalu kemudian kan setelah hukum Taurat ada hukum upacara, ada di imamat, ada begini, bait suci. Apa sebenarnya ujungnya apa sih? Supaya kamu bisa kubawa kepadaku. Ya, ini kata Allah gitu ya. Jadi sehingga kalau dibilang apa ini maksudnya bahwa akhir ataupun telos daripada hukum adalah Kristus, ya memang semua orang itu dibawa untuk menuju kepada Kristus, untuk menjadi serupa dengan Tuhan, untuk bisa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa penurutan hukum ini ujungnya kebahagiaan. Penurutan hukum ini adalah ujungnya kesuksesan. Penurutan hukum ini adalah ujungnya jabatan. Nah, itu susah. Bisa seperti itu, bisa juga tidak. Yaitu mungkin di pit stopnya di sepanjang jalannya, oke, kadang-kadang kita mampir, dapat jabatan. Menurut hukum itu dapat berkat. Tapi ujungnya apa? Ya bukan berkat, bukan jabatan, bukan keselamatan, bukan kesehatan, bukan kesembuhan. Tapi ujungnya adalah kita sampai kepada Kristus yang adalah the telos of everything gitu kan. Oke, kira-kira seperti itu maksudnya. Dan itu ada juga di dalam ya Keluaran 19 ayat 4 ini tadi yang sebenarnya ada di awal pembahasan kita pada hari pekan ini. Oke. Kesimpulan, Pendeta John. Belajar untuk hidup dengan hukum Tuhan. Itu aja sih. Jadi berhenti untuk menjadi ilah-ilah pribadi. Ketika kita masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan, bahwa selalu ada batasan. Dan batasan itu yang harus kita dekap sebagai bagian dari pertumbuhan rohani kita. Tujuan utama kita sama seperti tadi dibilang oleh Pastor Wilson, Kristus. Jadi fokus kepada Kristus sebagai akhir dari segalanya. Oke. Pendeta Wilson? Ya, mungkin ini ilustrasi yang misalkan kalau orang masuk penjara, bagaimana cara supaya dia aman? Berlindung di balik gangster yang paling kuatnya gitu ya. Saya nggak bilang bahwa Allah itu seperti itu ya. Tapi dalam arti di dalam kehidupan ini kan banyak masalah, banyak ini apa segala macam. Bagaimana caranya supaya kita bisa selamat, supaya bisa aman, supaya bisa tentram? Ya kita berlindung di balik ya sang penguasanya. Ya, cuma penguasanya yang seperti apa? Apa cuma penguasa lokal, penguasa regional, atau penguasa mana? Kita langsung penguasa seluruh alam semesta. Kan sebenarnya kan seperti itu. Itulah perjanjian yang Allah lakukan. Karena apa? Bangsa Israel berlindung di balik kekuasaan orang Mesir. Ya, kadang-kadang orang Mesirnya berubah, ya kan? Muncullah Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Akhirnya berganti. Yang tadinya datang ke sana untuk mendapat perlindungan, malah akhirnya ditindas. Nah, makanya Allah sekarang mau mengatakan, oke, cukuplah dengan yang lokal-lokal. Ini langsung yang universal. Universal ya. Dan penguasanya punya batasan-batasan sendiri ya. Ya, dan yang kita perlu pegang juga adalah mungkin sebagai penutup juga sambungnya adalah hukumnya itu adalah kasih. Kan ada yang hukumnya adalah fear, ada yang hukumnya adalah penurutan, ada yang hukumnya adalah ini apa. Tapi kan etos. Nah, ini kan kalau tadi telos, etos Allah itu adalah kasih. Gitu. Etiknya adalah kasih. Lalu kemudian patosnya itu apa? Perasaannya apa ya? Perasaannya kasih juga. Ini kan kalau
tujuan daripada di filosofi Yunani itu kan ethos, pathos, dan telos. Ethics, feelings, dan the endingnya itu apa? Nah, ini semua ada di dalam Allah. Dan di dalam perjanjian ini kita bisa lihat tujuan, maksudnya apa, caranya bagaimana. Itu semua dapat kita pelajari. Oke, terima kasih Pendeta Wilson, Pendeta John, dan juga Ade. Kita sudah berdiskusi mengenai perjanjian di Sinai tentang 10 hukum, atau kita mungkin bisa sebut itu 10 perintah, 10 instruksi, 10 janji. Yang pasti itu adalah satu hal yang kita harus mengubah cara pandang kita supaya kita melihat itu sebagai janji yang Tuhan telah berikan kepada kita karena Tuhan telah menyelamatkan kita dan mengeluarkan kita dari dosa. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita di pelajaran ke-8 atau sehubungan dengan pelajaran Kitab Keluaran, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Wilson Syanipar. Terima kasih Pendeta sudah mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama ada pertanyaan datang dari Andre Kristi. Pertanyaannya seperti ini Pendeta. Keluaran 16 berbicara tentang makanan yang telah Tuhan sediakan dan juga mempersiapkan makanan untuk hari Sabat. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kita di zaman sekarang yang masih bahkan sering mempersiapkan makanan pada hari Sabat dan bahkan ada juga yang membeli makanan pada hari Sabat? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari pemirsa kita. Bila kita melihat di dalam konteks di dalam Keluaran pasal 16, ini adalah kisah mengenai tentang bagaimana bangsa Israel pada saat itu sedang bersungut-sungut. Mereka mengatakan bahwa tidak ada makanan, lebih enak makanan waktu ketika kami duduk di depan kuali berisi daging dan roti. Wah, kenapa kami dibawa sampai ke tempat ini? Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa hal. Ketika kita melihat konsep mengenai hari Sabat dan hubungannya dengan makanan dalam konteks memasak, karena ini secara eksplisit dilarang, kita bisa melihat 3 tingkatan. Sebenarnya apa sih filosofi yang sementara Allah ingin ajarkan? Ada 2 hal. Yang pertama adalah bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Dan karena Allah adalah sumber segala sesuatu, kita harus percaya kepada Allah untuk berkat. Dan yang kedua adalah ketika kita percaya kepada Allah, kita tidak mengandalkan usaha kita sendiri. Sehingga apa? Mana diberikan 6 hari, semua harus ambil pagi-pagi. Tapi kemudian nggak boleh ada yang disimpan karena besok harus ambil lagi. Ada tanggung jawab untuk mengambilnya lagi. Tapi pada hari yang ke-7, Allah juga mau mengatakan, betul ada usahamu, tetapi kamu juga harus menghargai ataupun memahami bahwa akulah yang menyediakan hal ini. Bukan karena kamu tiap pagi ngambil. Karena toh kalau bukan aku yang turunkan, itu tidak akan ada. Nah, jadi makanya hari Sabat disuruh beristirahat dan hari ke-6-nya untuk ambil 2 kali lipat. Dan Allah memberikan mujizat tambahan bahwa yang tadinya di hari-hari lain itu akan basi, busuk. Kalau di hari ke-6 disimpan untuk hari ke-7, tidak. Jadi ini bukanlah mengenai, boleh nggak masak di hari Sabat? Kalau kita nyalain api boleh nggak? Gimana kalau cuma panasin? Gimana kalau cuma mie instan? Gimana kalau cuma oles-oles roti? Kalau kita berpikirnya di tahap itu, berarti kita menjadi seseorang yang legalis. Nah, kita lupa bahwa sebenarnya prinsipnya apa? Nah, bila prinsipnya ini adalah mengakui Allah adalah sumber berkat dan mengakui bahwa kita tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Dia, yang disimbolkan oleh hari Sabat. Nah, jadi kan ada filosofinya, ada simbolnya. Lalu kemudian ada metodenya. Gimana sih cara melakukannya? Metodenya adalah, pada bangsa Israel saat itu kamu tidak boleh masak. Tidak boleh bikin-bikin. Kenapa ya? Mungkin kalau pada saat itu beberapa hal. Kita bisa bilang bahwa kalau memasak itu kan sulit. Harus cari lagi kayu bakarnya. Karena di dalam kisah-kisah selanjutnya akan diceritakan tentang bagaimana ada seseorang yang pergi mengumpulkan kayu bakar. Wah, dia langsung dibunuh. Langsung dibinasakan. Jadi memang agak sedikit berbeda cara, metode melakukan simbolnya ini, yaitu adalah hari Sabat, yang dimaknai juga oleh filosofinya bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah adalah sumber segala sesuatunya. Jadi kalau kita tanya sekarang, boleh nggak masak pada hari Sabat? Itu adalah pertanyaan yang salah. Itu adalah pertanyaan tentang bagaimana apa yang boleh dan apa yang tidak. Dan
apapun yang saya jawab sekarang itu bisa dipelintir. Oh, nanti kalau bilang boleh begini-begini, kalau bilang salah begini-begini. Maka kita lihat kepada prinsipnya apa. Dan kalau kita sudah memahami prinsipnya apa, nanti kita akan tahu, oh kira-kira kalau yang pakai gini bagaimana, kalau yang begitu bagaimana. Karena contohnya di dalam Markus 2 ayat 27 dikatakan mengenai ketika murid-murid sementara sedang memetik gandum, lalu mereka makan, kan disemprot lah sama orang-orang yang suka mengkritik kan, wah bagaimana ini, bukankah hari Sabat nggak boleh begini-begini. Tapi kenyataannya adalah bahwa mereka melakukan suatu usaha untuk memproses makanan, ya kan? Tadi kan makanan ini kan ya walaupun prosesnya kecil gitu kan, jadi bukanlah mengenai boleh nggak makanan ini diproses. Nanti kalau gitu tanya, oh kalau dipanasin boleh nggak? Oh tapi kalau dicemplungin belum jadi, setengah jadi, akhirnya itu kita akan terlalu pusing, terlalu ke detail, melupakan bahwa kalau di sini dikatakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia. Hari Sabat adalah untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi sebuah beban. Nah, jadi apakah artinya kalau gitu, kalau kepepet, kalau misalkan ada tamu tiba-tiba datang, kalau tiba-tiba nggak sadar beras habis, boleh nggak beli keluar? Kalau itu, saya rasa Allah itu adalah Allah yang melihat hati. Ya, karena Allah juga mengatakan, percumalah kamu beribadah kepadaku, tetapi hatimu jauh daripadaku. Nah, karena ada juga ayat yang demikian. Jadi yang penting hati kita ini seperti apa. Kalau memang karena saya malas, karena saya tidak siap, karena saya begini-begini, itu mungkin sesuatu yang agak berbeda. Tetapi kalau memang sudah diusahakan, sudah apa, tapi ada kejadian tertentu, ya saya yakin bahwa Tuhan melihat hati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Justru karena Tuhan melihat hati itu, kita nggak bisa bohong-bohong ya. Kita bisa bilang, kan saya begini, tapi ingat bahwa Tuhan melihat hati. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mungkin masih ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama ya Pendeta. Dari Lemuel Vin. Kenapa mujizat yang terjadi sekarang tidak seperti yang terjadi di Perjanjian Lama? Di Perjanjian Lama, mujizat terjadi secara terang-terangan dan sepertinya bisa dilihat dan dirasakan secara langsung. Contohnya laut terbelah, air keluar dari batu, mana dari surga, dan lain-lain. Tapi sekarang sepertinya berbeda. Bahkan kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah mujizat Tuhan. Oke, cara untuk menjawabnya ini ada beberapa, tapi mungkin saya tanya balik. Mujizatnya tidak langsung. Tetapi jangan lupa, di Alkitab di zaman dulu, hukuman Allah juga langsung. Kamu begini ya, kayak contoh yang tadi kita, kalau kamu gini kamu langsung mati, langsung kena kusta. Tapi di zaman sekarang kan juga nggak ada. Apa kita mau protes Tuhan? Kenapa sih? Kok kalau kita berdosa nggak langsung kita dibinasakan aja? Gitu kan? Jadi dalam hal ini harus fair juga melihat kedua sisinya. Dan kenapa? Mungkin salah satu yang bisa kita ayat yang mungkin agak-agak mirip di dalam konteks ini adalah 1 Korintus 10. Ayatnya yang ke-11, dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka. Ini kita berbicara mengenai apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Memang konteksnya ini adalah hukuman, tapi bisa juga dalam konteks mujizat ya. Intinya adalah semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ketika pada saat itu belum ada contoh, belum ada pengalaman, belum ada perwujudan penunjukan kuasa Allah, sehingga ya mereka memang harus melihat, harus merasakan, harus mengalami. Nah, bagi kita sekarang, kita punya apa? Kita punya cerita-cerita, sudah ada. Kalau gitu orang bisa bilang, kalau gitu kan nggak fair dong kalau gitu. Daripada saya dengar cerita, lebih baik saya melihat langsung. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya juga. Itu kita bisa jawab ke arah sana. Tapi kemudian kalau jawab yang mungkin agak relevan juga adalah sebenarnya di zaman modern ini banyak hal yang Tuhan ikut campur tapi memang mungkin tidak bersifat supra alami. Kalau zaman dulu kalau sakit nggak ada obat. Ya mungkin kalau salah satu penemuan terbesar daripada ilmu kesehatan di zaman modern ini adalah penisilin, ya kan? Ini adalah sebenarnya satu ditemukan oleh, saya lupa siapa yang menemukannya. Tapi ini benar-benar kayak antibakteri gitu loh. Jadi kalau orang ada sakit lah, kalau ada diare atau apa gitu kan, kalau dulu nggak tahu nih bagaimana mereka harus akhirnya mati. Tapi kalau sekarang ada obatnya, jadi dikasih. Sekarang pertanyaannya, apakah itu mujizat? Ketika orang di zaman Yesus, pergilah dan kamu akan sembuh. Atau ketika orang
melakukan suatu hal, ya mungkin apakah itu obat-obatan, ya, baik herbal ataupun kimia atau apapun itu, kita tidak ke arah sana dulu. Tapi ada hal-hal yang manusia itu sudah diberikan akal, sudah diberikan kemampuan untuk melakukan hal itu. Jadi apakah Allah melakukan mujizat? Masih, tapi mungkin caranya lain. Ya. Atau contoh lain yang mungkin agak lebih nyeleneh gitu kan. Tentang bagaimana ketika Elia, ketika dia lari dari hadapan Ahab gitu kan. Wah, dia kan dikasih makanan lewat apa? Burung-burung gagak. Ya mungkin kalau pada situ belum ada kurir online. Ya. Belum ada transfer online. Jadi ya harus ada sesuatu yang supernatural. Tapi kalau sekarang kayak gini, waduh, ada orang di jauh di sana. Gimana caranya kita bisa mendukung pelayanan dia, atau mendukung kalau mungkin misalkan dia lagi kesulitan. Oh, bagaimana caranya? Ya kalau zaman dulu ya tidak ada cara. Tapi kalau zaman sekarang kan ya tinggal tanya kabarnya di WhatsApp. Oh, saya lihat kamu kayaknya perlu ini. Oh, kita bisa transfer. Oke, apakah mentransfer itu adalah mujizat bagi si orang ini? Ya. Mujizat juga kan, cuma mungkin tidaklah dengan cara yang luar biasa seperti itu. Tetapi apakah mujizat masih terjadi? Masih, karena salah satu penulis mengatakan bahwa mujizat yang paling terbesar yang pernah terjadi adalah perubahan hati. Dan kita masih melihat itu terjadi di sekeliling kita, tentunya mungkin dari pengalaman dari para saudara yang ada. Jadi apakah mujizat masih ada? Ada, tapi memang berbeda caranya dan tujuannya, fungsinya pun juga sudah berbeda. Nah, mungkin kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Terima kasih juga teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar dengan pelajaran kita pekan ini ataupun mengenai kitab Keluaran, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya di pelajaran selanjutnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan sepanjang diskusi kami pada kali ini Engkau boleh memimpin kami memahami lebih lanjut lagi mengenai bagaimanakah perjanjian yang Engkau buat dengan bangsa Israel di Sinai, dan bagaimana Engkau boleh mengaplikasikannya, boleh memahaminya, dan boleh menyadari, merasakan bahwa hal yang sama yang Engkau lakukan terhadap bangsa Israel pada saat itu juga Engkau rindu untuk miliki dengan masing-masing dari kami, yaitu bagaimana kami semua boleh memiliki suatu hubungan yang pribadi di dalam suatu hubungan perjanjian dengan Engkau. Berkatilah kami semua yang ada di tempat ini dan seluruh pemirsa dimanapun dan kapanpun yang menyaksikan ya Tuhan. Dalam juru harapan kami semua, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, Data John, dan juga adik kita sudah berdiskusi. Allah adalah kasih dan perwujudan karakternya terlihat di dalam hukum-hukumnya, yaitu kasih. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penurutan karena kita mengasihi Allah dan kita juga menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.